dalam Dhammacakkappavattana Sutta, dalam Samyuttaya Nikaya 56.11. Nah, di situ jalan mulia berunsur 8 yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita untuk bisa ke arah kelahiran yang lebih baik. Dan dari situ pun, kalau kita mempunyai tujuan tidak ingin terlahir lagi, ini ada bagian latihannya, yaitu jalan mulia berunsur 8, ada pengertian benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencaharian benar, daya upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Nah, di dalam 8 jalan utama ini terbagi dalam 3 kelompok, yaitu kelompok panya, yaitu kelompok kebijaksanaan. Di dalam kelompok panya ini terdapat pengertian benar dan pikiran benar. Di dalam pengertian atau pemahaman benar, itu adalah pengetahuan yang disertai dengan penembusan terhadap 4 kebenaran mulia, 3 corak umum, sebab musabab yang saling bergantungan, hukum karma. Nah, kalau kita mau mencapai kesucian, kita harus bisa menyelami 4 hal ini di dalam pengertian benar. Dan di dalam pengertian benar ini, selain kita paham, kita juga harus praktekkan. Jadi tidak semudah itu kalau ingin memutus mata rantai kehidupan. Harus pahami, praktekkan, dan jangan lupa kontrol emosi. Kedua, pikiran benar adalah pikiran yang memang pikiran ini bisa terbebas dari nafsu-nafsu keduniawian. Pikiran yang terbebas dari kebencian, pikiran yang terbebas dari kekejaman. Dalam kehidupan kita manusia awam, jangankan nafsu-nafsu keduniawian, pikiran untuk lepas dari sebuah kebencian aja, itu sangat sulit. Jadi itu kita harus latih sedikit demi sedikit. Kotoran-kotoran dalam pikiran, pikiran-pikiran buruk terhadap orang lain, terhadap makhluk lain, itu harus dikontrol. Kalau mau bertujuan untuk ke arah yang lebih baik. Gitu. Karena dalam hidup, kalau kita begini-begini aja ya, udah kita kehidupan berikutnya pun akan seperti jalan di tempat. Bisa juga menurun. Kemudian kita masuk ke dalam kelompok sila, yaitu kemoralan. Nah, dalam kelompok kemoralan ini, dari 8 jalan utama, ada 3, yaitu ucapan benar, perbuatan benar, dan mata pencarian benar. Di dalam ucapan benar, itu berusaha menahan diri dari ucapan yang tidak benar, berbohong, memfitnah, berucap kasar, mencaci maki, percakapan yang tidak bermanfaat, atau pergunjingan. Gitu. Ucapan itu dapat dikatakan benar apabila ucapan itu memang benar, ucapan itu beralasan, ucapan itu berfaedah, dan ucapan itu tepat pada waktunya. Kemudian setelah ucapan benar, kita masuk ke perbuatan benar. Dalam perbuatan benar ini, kita berusaha menahan diri dari pembunuhan, pencurian, dari perbuatan asusila, dari minuman-minuman keras yang dapat menimbulkan ketagihan atau melemahkan kesadaran. Setelah itu, masuk ke dalam mata pencaharian benar. Nah, dalam bermata pencaharian benar ini, berarti kita harus menghindarkan diri dari mata pencaharian yang menyebabkan kerugian atau penderitaan makhluk lain. 5 objek perdagangan yang seharusnya dihindari yaitu makhluk hidup, senjata, segala sesuatu yang berasal dari penganiayaan makhluk hidup, minuman yang memabukkan, dan racun. Ini 5 objek perdagangan yang harusnya dihindari sesuai dengan Dhamma.
Kemudian 5 mata pencaharian yang salah, yang harus dihindari, yaitu penipuan, ketidaksetiaan, atau perselingkuhan. Karena kan, kenapa bisa masuknya ke dalam mata pencaharian, karena banyak wanita yang menjajakan dirinya. Jadi dari situ kan orang kadang membeli untuk memuaskan nafsunya. Penujuman, kecurangan, dan lintah darat. Ini yang harus dihindari. Terus kemudian dalam kelompok samadi, ini ada 3 juga. Jadi ada daya upaya benar, ada perhatian benar, ada konsentrasi benar. Nah, di dalam daya upaya benar ini diwujudkan dalam 4 bentuk tindakan. Nah, 4 bentuk tindakannya itu apa aja sih biasanya yang kita mau tahu? Nah, yang 4 bentuk tindakannya itu yaitu berusaha mencegah munculnya kejahatan baru, berusaha menghancurkan kejahatan yang sudah ada, berusaha mengembangkan kebaikan yang belum muncul, berusaha memajukan kebajikan yang telah ada. Nah, untuk melakukan upaya benar ini, itu tidak mudah dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita berada dalam lingkup sosial dan bermasyarakat, yang dimana ada orang yang berbagai macam karakter yang kurang baik. Kadang kalau kita tegur, kita dianggap, ah kepo lu, ah so tau lu, gitu. Nah ini yang agak sulit. Jadi kalau untuk mencegah muncul kejahatan baru, menghancurkan kejahatan yang sudah ada, dan mengembangkan kebaikan yang belum muncul, ini kita lebih baik praktekkan di dalam keluarga dulu. Terutama terhadap diri sendiri. Dari diri sendiri kita bisa praktekkan ke pasangan kita, ajarkan, kemudian anak-anak. Jadi kita kasih tahu mana yang baik dilakukan, mana yang tidak baik dilakukan. Mana yang ini merupakan kejahatan, mana yang merupakan kebaikan. Itu bisa dibicarakan baik-baik, ditunjukkan dengan prakteknya kita. Jadi dengan mudah pasangan maupun anak kita juga paham, oh ini nggak boleh ya, oh ini bahaya ya, oh ini merugikan ya, gitu. Kemudian kita masuk ke perhatian benar. Di perhatian benar ini kita wujudkan dalam 4 bentuk tindakan juga, yaitu perhatian terhadap badan jasmani, perhatian penuh terhadap perasaan, perhatian penuh terhadap pikiran, perhatian penuh terhadap batin. Karena dalam kita bermeditasi, kita itu harus selalu sadar terhadap tubuh ini, terhadap perasaan, terhadap pikiran, dan terhadap bentuk-bentuk batin. Gitu. Jadi tidak mudah untuk menyelami ke dalam perhatian penuh ini. Tapi kita harus berusaha praktekkan sedikit demi sedikit. Yang terakhir dalam Jalan Mulia Berunsur 8 ini, yang termasuk dalam golongan konsentrasi benar adalah konsentrasi benar juga nomor 8. Berarti pemusatan pikiran pada objek yang tepat sehingga batin mencapai suatu keadaan yang lebih tinggi dan lebih dalam. Cara ini disebut samanta bawana. Jadi dalam setiap kita mempraktekkan sebuah meditasi, kita harus bisa memahami objek yang kita pilih. Apabila kita memilih objeknya metta bawana atau cinta kasih, kita harus fokus dengan objek tersebut. Kalau ada pikiran yang muncul, lari sana, lari sini, kita cukup sadari, tapi kita balik ke objek. Bukan berarti kita ikutin pikiran lari sana, lari sini. Seperti itu. Jadi, itu gambaran dari Jalan Mulia Berunsur 8 yang singkat. Dengan kita mempraktekkan itu, maka kita bisa menjadi lebih baik di kehidupan ini maupun di kehidupan berikutnya. Siapa bilang praktek seperti ini tuh mudah? Prakteknya sulit.
bicaranya gampang. Jadi ketika kita mau punya tujuan nih, saya mau lebih baik ke depannya. Ya udah kita mulai dari yang perhatian dan pikiran dulu. Kita mulai dari situ. Setelah perhatian dan pikiran bisa kita latih dengan baik, kita latih ke ucapan. Setelah kita bisa latih di ucapan, kita bisa kontrol dengan baik, maka kita akan masuk ke dalam perbuatan. Perbuatan kita jadi terkendali, jadi lebih bisa tidak seradak seruduk yang dikit-dikit main emosi, yang main pukul atau main kasar. Itu kan dengan kita bisa ngontrol di perbuatan, kita akan lebih bisa ngontrol lagi di mata pencarian kita. Jadi kita bisa tahu, oh saya mau bermata pencarian apa ya, yang memang tidak merugikan siapapun. Nah, jalanin. Kalau semuanya berjalan dengan baik, maka akan ketemu, wah titik kesuksesannya dapat. Oh saya akhirnya bisa mencapai seperti ini nih, karena dari semuanya saya sudah coba praktekin. Walaupun kenyataannya banyak yang suksesnya dengan cara yang kurang baik juga, yaitu balik lagi ke proses karma. Karena ada karma lampau yang mendukung di kehidupan sekarang untuk dia bisa sukses. Walaupun dia memiliki pikiran yang buruk, ucapan buruk, perbuatan buruk, dan bahkan ada juga yang memiliki mata pencarian yang kurang baik. Jadi ketika dia ada dorongan karma baik, bisa menjalani kesuksesan di kehidupan sekarang dengan pikiran, ucapan, perbuatan, mata pencariannya semuanya kurang baik. Ini termasuknya adalah karma baru. Jadi dia sudah memupuk dari pikiran, ucapan, perbuatan, dan mata pencarian untuk kehidupan berikutnya. Jadi kalau dia tidak bisa mengubah, dia tidak menyadari, dia tidak bisa mengontrol dengan baik, maka kehidupan berikutnya belum tentu seenak sekarang. Jadi yang seperti dia nikmati sekarang, seperti kita makan nasi basi. Kita hanya menikmati. Tapi siap-siap yang kita tanam ini sudah menanti untuk berikutnya. Jadi kalau yang memang mau kehidupan mendatangnya, ingin sukses seperti sekarang, ingin bahagia, ingin punya segala sesuatunya lebih baik, ya coba jalani, perbaiki. Karena belum terlambat semasa kita masih hidup. Kalau kita sudah meninggal, ya kita mengulangnya di kehidupan berikutnya, merubahnya. Kalau masih hidup, kita masih ada kesempatan nih. Kita belum terlambat. Mau usia 50, 60 tahun pun, kalau ada keinginan untuk merubah menjadi lebih baik, itu akan menjadi sangat bagus sekali ke depannya. Jadi dengan kita mempraktekkan jalan tengah berunsur 8 ini, maka moralitas kita akan mendukung samadhi. Nah, dari samadhi dan konsentrasi ini, jadi kita lebih fokus karena kita memiliki kemoralan yang baik. Setelah konsentrasinya juga baik, kita akan memiliki kebijaksanaan. Karena kebijaksanaan itu pun berkembang dengan kita bisa mengendalikan pikiran, ucapan, perbuatan. Dan kita jalankan jalan utama berunsur 8 setahap demi setahap. Bukan berarti semuanya kita harus jalanin dalam sekejap, itu tidak mungkin. Jadi berproses sedikit demi sedikit. Ya mungkin itu saja penjelasan saya. Terima kasih Sotihotu. Namo Buddhaya.